Saudara Rakernas Partai Nasdem merekomendasikan 3 nama sebagai bakal calon presiden dalam Pilpres 2024 dari luar partai, yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Munculnya nama Anies dan Ganjar tidak mengejutkan karena dalam berbagai survei selalu memiliki elektabilitas yang tinggi. Dalam survei yang dilakukan oleh Carta Politika pada 23 Mei hingga 2 Juni 2022, terlihat elektabilitas Ganjar Pranowo mencapai 31,2%, lalu Prabowo Subianto 23,4%, sedangkan Anies Baswedan ada di angka 20%. Sementara dalam survei SMRC pada 10 hingga 17 Mei 2022, elektabilitas Ganjar Pranowo 30,3%, Prabowo Subianto 27,3%, dan Anies Baswedan 22,6%. Sedangkan dalam survei Litbang Kompas pada 17 hingga 30 Januari 2022 yang lalu, elektabilitas Prabowo Subianto ada di angka 26,5%, sementara Ganjar Pranowo 20,5% dan Anies Baswedan 14,2%. Partai Nasdem disebut akan melakukan pendekatan secara personal kepada Ganjar Pranowo yang diusung sebagai bakal capres Partai Nasdem. Bagaimana PDI Perjuangan merespons hal ini? Saya akan bahas usai tayangan berikut ini. Pertama, Anies Rashid Baswedan. Kedua, Muhammad Andika Perkasa. Ketiga, Ganjar Pranowo. Rakernas Partai Nasdem resmi merekomendasikan 3 nama calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024 mendatang. Merespon Rakernas Partai Nasdem yang mengusulkan kader PDI Perjuangan, Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku tidak ambil pusing. Menurutnya, setiap partai politik pasti punya mekanisme tersendiri dalam menentukan calon presidennya. Setiap partai politik berbeda-beda, jadi menurut saya sah-sah saja. Ada nama kader PDIP yang muncul itu bagaimana? Di PDI Perjuangan sesuai dengan amanat Kongres bahwa nanti yang akan menjadi baca pres adalah merupakan hak prerogatif dari Ketua Umum. Jadi semua kader partai yang nantinya akan diberikan amanah oleh Ibu Ketua Umum sesuai dengan hasil Kongres, itulah yang akan menjadi baca pres atau capres dan cawapres dari PDI Perjuangan. Secara terpisah, Ganjar Pranowo pun mengaku tetap akan tegak lurus dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Terlebih lagi terkait Capres dan keputusan Pilpres 2024. Tegak lurus dengan Bu Ketum, semua tidak terkecuali. Dan itulah kekuatan yang tadi disimpulkan dalam rapat, itu muaranya adalah rampak barisan untuk memenangkan pemilu di 2024. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan Partai Nasdem. Menurut Anies, Partai Nasdem membawa budaya baru dalam hal pencapresan. Terima kasih dan respek kepada DPW Nasdem yang mengusulkan dan juga DPP Partai Nasdem. Kami sampaikan rasa hormat, apresiasi, dan respek kepada Ketua Umum Pak Surya Paloh dan seluruh jajaran yang memulai sebuah terobosan yang cukup baru. Nama Anies, Ganjar, dan Andika Perkasa diumumkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berdasarkan usulan dari DPW Partai Nasdem se-Indonesia. Berdasarkan survei Litbang Kompas pada 17 hingga 30 Januari 2022, ada banyak nama tokoh yang masuk dalam kandidat Capres 2024. Elektabilitas Ganjar Pranowo berada di posisi kedua di bawah Prabowo Subianto yakni sebesar 20,5%. Sementara Anies Baswedan sebesar 14,2% dan Andika Perkasa 2%. Elektabilitas Capres menurut survei SMRC pada 10 hingga 17 Mei lalu justru tidak memuat nama Andika Perkasa. Hasil survei SMRC memuat data elektabilitas Ganjar Pranowo sebesar 30,3% dan Anies Baswedan sebesar 22,6%.
Selesai menjadi 3 kandidat Capres 2024, Partai Nasdem harus bersiap menyusun langkah koalisi untuk bisa mengusung pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Tim Liputan Kompas TV. Partai Nasdem disebut akan melakukan pendekatan secara personal kepada Ganjar Pranowo yang diusung sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem. Lalu bagaimana PDI Perjuangan merespons hal ini? Saya saat ini sudah bersama Deddy Sitorus, politisi PDI Perjuangan, serta Sirojudin Abbas, Direktur Eksekutif SMRC. Bung Deddy, selamat malam. Pak Sirojudin, selamat malam. Malam, Mbak Sofi, Pak Sirojudin. Pak Sirojudin, saya mau ke ini nih, yang saat ini sedang disorot ini, Bung Deddy dan partainya. Jadi kalau Nasdem melirik kader PDI Perjuangan sebagai calon presiden, ini kan Mbak Puan bilang sah-sah saja. Kalau komentar Anda? Ya sama, saya kira itu hal yang biasa-biasa saja dalam konteks demokrasi gitu ya. Karena bagi PDI Perjuangan itu adalah hal yang positif dalam artian bahkan partai lain juga melirik dan mempromosikan kader dari partai kita. Jadi dari sisi itu sih kita tanggapi secara positif. Tapi juga harus dihargai bahwa kalau Pak Ganjar Pranowo ketika ditanya wartawan juga secara tegas mengatakan bahwa beliau tegak lurus kepada garis kepartaian. Dalam hal ini keputusan bersama yang diambil dalam Kongres PDI Perjuangan bahwa calon presiden tentu akan diputuskan secara prerogatif oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi sudah benar Pak Ganjar di sana. Jadi di sisi lain kami berterima kasih atas apresiasi dari para pengurus aktivis Nasdem di seluruh Indonesia ya. Itu juga kami juga ingin mengingatkan bahwa dalam kultur partai kita calon-calon itu ditentukan oleh partai, dalam hal ini ketua umum. Jadi kalau mau bicara tentang calon presiden tentu berbicaranya dengan ketua umum, itu fatsun politik gitu yang harusnya dipahami. Pertanyaannya kemudian, ini kan dari 3 nama, Jenderal Andika jelas nggak punya partai, Pak Anies Baswedan juga afiliasi partainya terlalu mengambang begitu. Yang afiliasi partainya jelas cuman Ganjar Pranowo. Apakah sudah ada semacam kalau orang Jawa bilang kulonuwun begitu dari Partai Nasdem sebelum kemarin akhirnya dalam Rakernas menyebutkan salah satu capres mereka adalah kader PDI Perjuangan? Sejauh ini belum ada komunikasi ya antara Nasdem dengan PDI Perjuangan soal capres. Bahkan PDI Perjuangan belum berbicara tentang capres kepada siapapun gitu ya, dengan siapapun, karena bagi kami waktunya belumlah tiba gitu. Tapi PDI Perjuangan merasa ditikung nggak? Enggak sih, enggak merasa ditikung. Saya kira kan ada 2 jenis strategi yang dilakukan partai-partai politik kita akan menghadapi 2024. Yang pertama mengkonsolidasikan partai, ya ada koalisi supaya mampu mengusung sendiri. Apa yang dilakukan oleh Nasdem itu adalah dengan membawa katakanlah vote getter dalam rangka memperkuat atau meningkatkan elektabilitas mereka memasuki pemilu. Dan saya pribadi berpendapat bahwa masuknya nama Pak Ganjar di situ juga besar kemungkinan hanya gimmick gitu ya, karena kalau kita lihat itu kan Pak Ganjar disebut oleh 29 DPW, ya, Pak Anies 32 DPW, tetapi kalau kita lihat kan tadi nama yang disebut itu kan tidak menggambarkan elektabilitas atau kepentingan gitu loh. Itu kan pesan-pesan politik. Baik. Kalau itu kan dari sisi Pak Ganjarnya, PDI Perjuangan kan nggak ada masalah, silakan saja. Tapi kalau dari sisi Nasdemnya, merasa nggak bahwa PDI Perjuangan ada nggak rasa keberatan terhadap Nasdem mengumumkan salah satu capres mereka adalah kader dari PDIP? Tentu tidak. Tadi kan di awal saya sudah bilang kita justru bangga. Dan itu kan mengkonfirmasi bahwa Pak Ganjar ya secara politik dari berbagai survei, dari perbincangan masyarakat memang namanya cukup kuat untuk
didorong gitu loh. Dalam artian itu apa yang dilakukan Nasdem itu ya political maneuvering yang memang bisa dipahami secara logika, tapi lagi-lagi bagi saya itu hanya gimmick. Saya beralih ke Pak Sirajudin. Pak Sirajudin, ini ada kader PDI Perjuangan, partai terbesar di Indonesia, ternyata sudah duluan diumumkan sebagai salah satu capres dari partai lain. Apa tanggapan Anda? Saya kira Nasdem berusaha mendengar aspirasi dari pemilihnya sendiri. Kita sudah cek dalam beberapa survei terakhir yang kita punya, data-data yang bisa kita angkat adalah bahwa keinginan pemilih Partai Nasdem itu mengarah pada beberapa nama tokoh. Kalau kita lihat distribusinya kemana saja itu pemilih Partai Nasdem itu, nah ternyata sekitar 41% dari total pemilih Nasdem itu ingin Pak Ganjar jadi. Oke, jadi menurut Anda ini tidak lain semata soal pragmatis karena untuk menyenangkan kader dari Partai Demokrat sendiri, atau Anda melihat ini sebagai sebuah strategi politik juga untuk Pilpres 2024? Ya, ini strategi politis ya, tetapi secara teoretik ini juga konsisten dengan pandangan bahwa partai politik semestinya memang tidak berhadapan atau bertentangan dengan keinginan pemilihnya. Jika bertentangan dengan keinginan pemilihnya, besar kemungkinan partai yang ditinggalkan oleh pemilihnya dan pemilih tetap mendorong calon yang diinginkannya. Nah, dalam konteks Partai Nasdem ini, dua nama yang dari 3 yang disebut itu memang memperoleh dukungan dari pemilih Partai Nasdem dalam jumlah yang signifikan. Yang pertama Pak Ganjar, yang kedua Pak Anies. Oke, itu dari sisi PDI Perjuangan ya. Sekarang saya tanya dari sisi Ganjar Pranowonya. Begini, Pak Sirajudin, ini kan di dalam internal partainya sendiri belum ada capres definitif dari PDI Perjuangan. Kemudian dari beberapa kader PDI Perjuangan sendiri belakangan agak hostile begitu, agak keras terhadap Ganjar Pranowo yang dianggap sedang cari popularitas, tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh partai. Nah, kalau kemudian Ganjar Pranowo sendiri bilang bahwa ia akan tegak lurus ikut apa kata partai, Anda percaya nggak dengan pernyataan itu? Ya, sejauh ini apalagi yang bisa kita percayai selain dari pernyataan dan sikap seorang politisi, pemimpin sebuah provinsi gitu ya. Apalagi yang kita bisa percayai. Nah, soal loyalitas saya kira kita percaya pada loyalitas Pak Ganjar kepada PDIP dan kepada Ibu Mega. Dan itu saya kira itu integritas yang coba dia pertahankan karena bagaimanapun rumahnya adalah PDIP. Bahwa ada partai lain yang berminat meminang beliau, saya kira itu pantas dan wajar saja. Kan banyak juga relawan yang meneriakkan harapan beliau untuk menjadi calon presiden. Kan sudah banyak beberapa kelompok relawan gitu. Wajar saja semua orang boleh punya aspirasi, tetapi sebagai tokoh politik yang punya integritas, yang memang sebaiknya punya loyalitas, punya nilai yang teguh, serta punya disiplin yang baik gitu. Dengan demikian dia bisa juga mendapat respek dari internal kolega di partai tersebut. Bung Deddy, kalau saat ini setelah kemarin ada pengumuman Rakernas Nasdem, posisi Ketua Umum PDI Perjuangan seperti apa? Apakah masih tetap kekeh dengan seperti sebelum-sebelumnya itu masuk last minute begitu, injury time untuk menentukan calon presiden 2024? Untuk memilih pemimpin bangsa, saya kira kita nggak bisa lah terburu-buru. Dan pasti ada waktunya untuk itu. Jadi kita ini kan selalu disalahartikan bahwa kita itu seolah-olah merasa paling penting lah, udah aman lah. Tidak pernah bisa menerima karakter PDI Perjuangan yang memang mengolah tidak hanya pakai survei-surveian, tapi pakai rasa, pakai mata batin.
dan selalu mengandalkan yang namanya kekuatan partai, mesin partai. Jadi kalau itu saat ini partai sudah setahun lebih, itu kita terus-menerus setiap minggu, setiap bulan ya, sepanjang bulan, itu melakukan proses-proses kaderisasi dari bawah. Proses itu terus berlangsung setiap hari ya. Mbak Sophie bisa cek ya, setiap minggu itu kegiatan di sekolah partai kita terus-menerus ada. Di seluruh Indonesia pendidikan kaderisasi dari kader pratama, madya ya, sehingga kader utama itu semua berlangsung terus-menerus karena kami percaya siapapun calon yang kita usulkan, apabila partai kuat, partai solid, mesin bekerja, saya kira kita tidak akan terlalu kesulitan untuk memilih siapapun yang kita usung. Kita punya keleluasaan untuk menimbang-nimbang dengan baik, dan kita bukan ikut-ikut arus gitu. Jadi PDI Perjuangan tidak merasa perlu ancang-ancang ya? Saya kira kalau soal ancang-ancang semua partai sudah pasti ancang-ancang. Proses kaderisasi dan konsolidasi itu kan bagian dari kita mempersiapkan pemilu yang akan datang gitu. Jadi bukan berarti kita abai juga gitu, tapi kita kan melihat kekuatan kita sendiri, kita tetap memelihara komunikasi dengan partai-partai politik yang lain, dengan calon-calon yang ada berkembang sekarang. Tetapi kami percaya ada waktu yang tepat untuk itu. Waktu yang tepat itu apa? Ketika kita sudah percaya diri bahwa partai kita tetap pada posisi yang bisa menjadi kekuatan untuk membawa arah bangsa ini, lalu kita mari bicara tentang calon-calon, karena terlalu pagi juga. Kalau kita sekarang udah bicara calon, tapi kalau partai lain melakukannya itu hak politik mereka. Saya kira kita juga tidak akan merasa dipotong di tikungan lah, diklik. Saya kira nggak ada perasaan seperti itu. Pak Sirajudin, ini tadi kalau dari apa yang disampaikan oleh Bung Deddy kan PDI Perjuangan santai begitu, tetap akan berjalan sesuai dengan timeline yang sudah mereka atur sendiri. Nanti Bu Mega akan menyampaikan pilihannya dalam waktu mereka sendiri, tidak akan merasa terburu-buru setelah adanya manuver-manuver dari partai politik lain. Tapi kalau menurut Anda, apakah saat ini kondisi kebatinan PDI Perjuangan memang seperti itu, atau jangan-jangan sebenarnya ada semacam rasa tidak nyaman begitu melihat manuver yang dilakukan oleh Partai Nasdem semalam? Saya kira kalau ada yang merasa kurang nyaman ya wajar saja, itu manusiawi sekali gitu. Toh selama ini yang mengkritik Pak Ganjar dari internal PDIP juga banyak, dan itu kan wajar saja, ada perbedaan pandangan, ada juga perbedaan ekspektasi terhadap perilaku kader, ya wajar saya kira. Tetapi kita juga melihat di dalam tradisi PDIP selama ini, memang PDIP punya mekanisme sendiri yang untuk partai pemenang pemilu saya kira sangat elegan. Elegan dalam pengertian dia tidak mudah terpengaruhi oleh opini publik di luar. Dia percaya pada mekanisme dan timing yang diatur sendiri secara internal. Dalam hal ini saya kira faktor Ibu Mega sangat menentukan. Karena ritme itu saya kira tidak diatur oleh elit, tetapi lebih kuat diatur pada rasa batin Ibu Mega. Oleh karena itu, kalaupun misalnya ada yang sikap yang misalnya kurang akomodatif terhadap manuver-manuver dari luar, saya kira base-nya pada prinsipal dan saya kira pada nilai-nilai yang diyakini oleh PDIP sendiri. Oke, Pak Sirajudin, terakhir ini di luar dari nama Ganjar Pranowo yang semalam disebut ada Anies Baswedan, tidak ada masalah, lalu kemudian ada Jenderal Andika Perkasa. Apa yang bisa Anda sampaikan soal pilihan 3 orang ini? Karena terutama Jenderal Andika Perkasa itu bahkan di survei-survei tidak tampak ada angka yang cukup tinggi untuk elektabilitasnya. Ya, saya kira gini juga, ada psikologi pemilih Indonesia yang kadang-kadang kayak swing gitu ya. Kadang-kadang begitu
begitu positif penerimaannya pada pemimpin yang berlatar militer, berlatar belakang militer, lalu sipil, lalu militer lagi ya ke Pak SBY, lalu sipil ke Pak Jokowi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam tahun ke depan. Bisa jadi mood pemilih itu berubah. Oke. Tidak ada konteks makro yang berubah. Apa saja konteks makro? Saya kira minimum ada 3. Yang pertama, kondisi ekonomi nasional dan global seperti apa? Apakah mempengaruhi persepsi, opini, dan perasaan pemilih pada saat itu? Kita tidak tahu. Yang kedua, soal persepsi tentang stabilitas misalnya. Apakah pemilih di akhir masa jabatan Pak Jokowi nanti masih puas dan masih optimis dengan kepemimpinan sipil atau mulai memimpikan kembali kepemimpinan militer gitu. Baik. Tahun 2004 dulu ya, di akhir ketika transisi ke arah Pak SBY. Dan yang ketiga, apakah di di akhir masa jabatannya nanti Pak Jokowi dianggap cukup perform sehingga misalnya transisi pada pemimpin yang mirip atau yang sejalan dengan Pak Jokowi itu bisa diterima atau sebaliknya ditolak. Ya, jadi masih terbuka kemungkinan situasi makro dan mikro politik Indonesia berubah ke arah itu. Oke, jadi ini Nasdem plan M, plan A, plan B, plan C begitu ya. Terakhir untuk Bung Deddy, kalau kemarin Partai Nasdem sudah mengumumkan capres, lalu ada kader PDI Perjuangan di dalamnya sebagai salah satu calon presiden mereka, kira-kira akan memengaruhi keputusan kalau nanti misalkan akan memutuskan soal rekan koalisi nggak? Saya kira gini ya, PDI Perjuangan pada waktunya akan berbicara dengan semua pihak yang kita anggap sejalan dengan cita-cita politik kita. Dengan siapa saja ya, apakah partai politik, apakah kelompok relawan, apakah tokoh-tokoh nasional dari daerah, kita pasti akan berbicara dengan mereka pada waktunya nanti. Dan jadi tolong dipahami kalau saat ini kita lebih memilih untuk menguatkan partai, tetap mengawal pemerintahan ini supaya tidak terjadi instabilitas. Karena coba bayangkan Mbak, kalau sampai PDI Perjuangan misalnya besok munculkan calon A gitu. Saya kira negeri ini akan gonjang-ganjing. Menteri-menteri kita, gubernur kita, bupati kita akan sibuk ngurusin calon presiden. Lalu kapan ngurus rakyatnya gitu loh. Nah, tolong itulah dipahami karena itulah yang ada di benak PDI Perjuangan. Baik, jawaban diplomatis dari Bung Deddy tadi menutup perbincangan ini. Saya nantikan kelanjutan dari apapun langkah politis yang diambil PDI Perjuangan. Terima kasih Bung Deddy, terima kasih Pak Sirojudin sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus.